Swastiastu, rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi tentunya dalam pembelajaran daring. Ya, untuk kali ini kita akan berjumpa dalam teori dasar-dasar pendidikan. Nah, kali ini saya akan membagikan materi terkait dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, tentunya di mata kuliah dasar-dasar pendidikan ini sebenarnya patut dipelajari oleh siapapun gitu ya. Pada akhirnya semua orang adalah pendidik ya. Setidaknya jika nanti laki-laki seperti itu akan menjadi pendidik di keluarga, kemudian juga perempuan bisa menjadi pendidik di keluarga juga, walaupun nanti secara formalnya pendidik itu dan pendidikan itu hadir di kelas seperti itu. Tetapi pendidikan adalah di semua tempat, pendidikan adalah di semua orang, dan pendidikan adalah di semua usia, seperti itu. Nah, ini pentingnya mempelajari tentang dasar-dasar pendidikan tersebut. Adapun hal yang secara umum yang harus dicapai dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan itu adalah mahasiswa memiliki wawasan tentang pendidikan sebagai suatu sistem dan penerapannya dalam proses pendidikan. Nah, Anda yang sudah strata 1 atau sedang menempuh strata 1 ini tentu sudah karib sekali dengan pendidikan dari jenjang prasekolah maupun sampai SMA. Tentunya ada sistem-sistem pendidikan yang negatif dan bagaimana solusi-solusinya tentu Anda sudah bisa memprediksi, sudah bisa menganalisis sendiri bagaimana sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas secara umum, yaitu terkait hakikat pendidikan, pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia, serta implikasinya. Kenapa kita belajar manusia? Ya karena dalam sistem pendidikan itu tentunya melibatkan manusia sebagai sumber daya yang harus diutamakan atau dimaksimalkan dalam pendidikan itu sendiri. Kemudian ada konsep pendidikan sebagai sebuah sistem dan sistem pendidikan nasional, kemudian dasar, tujuan, dan asas pendidikan. Pendidik dan peserta didik, permasalahan-permasalahan pendidikan dan pendidikan di masa yang akan datang, atau bagaimana sebuah kolaborasi antara masyarakat, pendidik, dan juga keluarga itu untuk membantu mencari formula yang terbaik bagaimana menciptakan pendidikan di masa yang akan datang. Nah, ini ada gambaran menarik tentunya kenapa pendidikan itu menjadi sebuah amunisi yang sangat kuat di berbagai negara gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa melihat bahwa masih banyak orang yang berpikir bahwa pendidikan itu tidak terlampau penting, tetapi syukurnya di era ini semua wawasan itu terbuka, semua pandangan masyarakat itu lebih terbuka untuk menerima bahwa pendidikan itu dapat membedakan antara satu individu dengan individu yang lain gitu ya. Jadi orang-orang yang semakin berpendidikan semakin bisa menerima perbedaan. Orang-orang dengan idealnya seperti itu ya. Orang-orang yang berpendidikan itu setidaknya mampu memberi manfaat bagi orang lain, setidaknya bermanfaat dulu bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi keluarga, dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya seperti itu. Jadi hanya sedikit kasus seperti itu, orang yang tidak melampaui pendidikan tinggi itu mampu menembus batas-batas yang dirasa sukses demikian untuk menjadi manusia. Tetapi kan itu hanya segelintir. Tapi kalau kita mau melakukan generalisasi, tentu idealnya adalah orang yang semakin berpendidikan itu mampu memiliki pandangan yang lebih luas, pandangan yang lebih bijak, kemudian mampu mencari versi terbaik bagi dirinya sendiri melalui pendidikan itu. Nah, di sini ada sebuah hubungan yang sangat erat antara pendidikan dan kemajuan sebuah bangsa. Kita bisa melihat beberapa negara yang tentu mengutamakan pendidikan, ya. Jadi misalnya saya contohkan di sini waktu Perang Dunia II, yaitu adanya bom Hiroshima Nagasaki, kemudian Kaisar Hirohito tidak menanyakan berapa tentara atau bala armada yang tersisa, tetapi beliau menyatakan berapa guru yang tersisa, karena dalam kepemimpinan Jepang pada saat itu hingga sekarang ya, semua itu berawal dari pendidikan. Jadi gurulah yang menjadi ujung tombak dalam dunia pendidikan dalam dimensi negara Jepang seperti itu. Kemudian ada juga pandangan bahwa investasi dalam pendidikan sangat penting dalam kemajuan bangsa. Ya, saya pun setuju. Jika ada yang masih tidak setuju, mungkin ini melihat kasus-kasus yang tidak berlaku general bagi setiap individu ke individu yang lain.
Nah, perhatian yang lebih besar harus tetap diberikan terhadap bidang pendidikan demi kemajuan kehidupan bangsa. Nah, SBY pun mantan Presiden Republik Indonesia juga menyatakan hal demikian ya, bahwa pendidikan itu mampu menjadi jembatan, mampu menjadi sebuah solusi bagi setiap lini kehidupan gitu ya. Meskipun tidak melulu materi, tetapi pendidikan itu akan memberdayakan manusia, menghasilkan manusia-manusia yang tentu idealnya adalah manusia yang lebih berwawasan, manusia yang lebih bisa memiliki keterampilan untuk bertahan hidup dan juga memiliki keterampilan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kemudian kita juga bisa melihat dari negara lain, paradigma pembangunan SDM Korea diarahkan menjadi manusia Korea sebagai human capital. Nah, ini juga beberapa pandangan-pandangan dari negara-negara lain yang tentunya bisa Anda ilhami seperti itu, dan apa sih yang sebenarnya perlu diadaptasi oleh sistem pendidikan di Indonesia sehingga pendidikan itu menjadi sebuah sebuah apa ya, sebuah senjata yang begitu ampuh untuk dapat mengarungi kehidupan yang nantinya bisa kita prediksi gitu. Jadi misalnya kita misalnya Anda kuliah di jurusan pendidikan gitu. Jadi Anda ingin jadi guru, ya jadi guru yang sejahtera, guru yang maksimal menjalankan tugasnya, guru yang berbudi, guru yang berkarakter. Jadi pendidikan itu linear ya dengan apa yang nanti dihadapkan di masyarakat gitu. Jangan sampai Anda memilih menjadi guru, kemudian nanti outputnya ya Anda menjadi pegawai bank seperti itu. Itu kan eh, melenceng dari sistem yang sudah sebenarnya ada. Tetapi kan banyak orang yang memilih pilihan-pilihan terbaik dalam hidupnya. Tapi pendidikan yang baik seharusnya adalah pendidikan yang mampu mengeluarkan versi terbaik dalam diri seseorang. Misalnya sesuai dengan jalur, oh saya sudah kuliah di sini, jadi saya harus mendapatkan keterampilan ini yang nantinya akan bisa membuat saya bertahan hidup dan memiliki makna di dalam kehidupan itu sendiri. Oke, kita berbicara mengenai definisi pendidikan ya. Banyak sekali versi. Jadi Anda bisa lihat-lihat di tokoh-tokoh bahwa definisi pendidikan itu wow sekali dalam bahasanya. Saya sebutkan satu saja, misalnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, kalau kita mencari definisi tentu banyak sekali dan definisinya bagus-bagus luar biasa. Tapi kalau dari sudut pandang saya, pendidikan secara sederhana adalah eh, pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mampu mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, seperti itu ya, dalam konotasi yang positif gitu. Dan satu lagi pandangan saya terhadap pendidikan itu sendiri adalah pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mampu mewujudkan versi terbaik dari manusia yang dididik itu sendiri gitu ya. Kalau dipandang dari sudut pandang saya, pendidikan yang saya jalani selama ini tentunya berhasil, karena saya sudah bisa mengeluarkan versi terbaik dari diri saya, entah itu dalam keterampilan, dalam berkepribadian, dalam kepemimpinan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau Anda sekarang mau menolak ukur gitu ya, menjadi tolok ukur pendidikan saya sudah berhasil atau tidak, ya kembali kepada masing-masing individu. Kemudian ada juga pendapat bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang sadar ya, bahwa Anda sudah berada di zona pendidikan itu harusnya sadar dan sabar untuk menjalani prosesnya. Teratur dan sistematis yang dilakukan orang-orang yang diserahkan tanggung jawab untuk mempengaruhi anak didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Jadi kalau saya apa ya, ditempatkan sebagai pendidik itu bukan tugasnya hanya mengajar, tetapi mendidik. Mendidik karakter, bagaimana mendidik kepribadian, itu yang paling sebenarnya paling berpengaruh di dalam kehidupan gitu ya. Kalau Anda kecerdasan Anda luar biasa gitu ya, bagaimana Anda menciptakan sesuatu yang kreatif, inovatif dan lain sebagainya, tetapi kalau tidak didukung dengan karakter yang baik, maka itu akan menjadi batu sandungan yang paling keras untuk Anda tidak bisa bertahan di dalam kehidupan yang fana ini gitu ya. Jadi saya sudah membuktikan bahwa kecerdasan intelektual itu ketika tidak didukung dengan kecerdasan emosional, spiritual, kemudian pengendalian diri dan lain sebagainya, itu akan menjadi sebuah hal yang sia-sia. Jadi kecerdasan itu banyak sekali,
Jadi kalau Anda sudah menjalaninya di dalam sebuah pendidikan melalui proses kematangan mental, spiritual, dan akademik seperti itu, nah itu akan menjadi sebuah formula yang bagus untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan senyatanya di masyarakat. Adapun definisi pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, ya, pemikiran atau intelektual dan fisik tentunya. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup generasi yang kita didik, begitu kata Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro. Nah, jadi versi tokoh-tokoh ini semuanya berkiblat pada pendidikan karakter tentunya, ya, bahwa mendidik karakter manusia atau dalam arti anak-anak atau peserta didik itu lebih susah daripada mendidik mereka mengetahui, mereka tahu, paham secara akademik gitu ya. Ya, saya juga selama saya menjadi dosen itu mendidik karakter itu, apalagi anak-anak yang sudah tumbuh dengan karakternya masing-masing itu ya lumayan susah gitu ya. Apalagi yang nanti terjun di SD, di TK, playgroup itu kan di sana penanaman yang seharusnya paling hakiki, paling sejati untuk menanamkan karakter-karakter yang baik. Oke, selanjutnya. Nah, sistem pendidikan dan pembelajaran standar sebenarnya bukan standar internasional ya, tetapi standar nasional dan standar Indonesia yang tentunya sudah dikaji berdasarkan riset-riset dari negara-negara yang menjadi patokan atau menjadi kiblatnya pendidikan di Indonesia. Ada 4 pilar pendidikan yang tentunya belum berubah sampai hari ini, yaitu dari learn to know, learn to do, learn to be, dan learn to live together. Ya, jadi bagaimana Anda belajar untuk tahu, melakukan, menjadi, dan hidup bermasyarakat. Nah, ini di sini formula yang puncaknya gitu ya. Jadi pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mampu membuat seseorang bertahan hidup di masyarakat, beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang nantinya ditemui setelah menerapkan apa yang diketahui, apa yang nantinya menjadi bekal dan sebagainya. Ya, kemudian eh, learn to know ini bergayut dengan pengembangan pengetahuan, wawasan keilmuan akademik seperti itu ya, melihat masalah, kemudian dapat melihat peluang ya. Kemudian learn to do ini pengembangan kemampuan dan pengalaman, kemudian memahami masalah, memahami peluang. Kemudian learn to be itu pengembangan keahlian dan prestasi, memecahkan masalah, memanfaatkan peluang. Kemudian pengembangan learn to live together ini pengembangan kemampuan adaptasi sosial dan lingkungan untuk mencegah terjadinya masalah dan menciptakan peluang. Misalnya Gojek ya, kasus Gojek itu. Tentunya Gojek itu tidak akan pernah ada ketika tidak ada masalah gitu. Ini kan warga-warga urban di Jakarta gitu. Itu mengalami masalah yaitu kemacetan yang tidak bisa terhindarkan gitu ya. Bagaimanapun formulanya. Nah, orang-orang yang gerah terhadap masalah ini tidak melulu mencaci maki gitu, tidak melulu mengumpat, tapi ini harus ada solusi gitu. Kalau pemerintah tidak bisa menyiapkan solusinya, maka harus ada orang-orang kreatif, orang-orang yang mampu merasakan simpati terhadap permasalahan yang bertahun-tahun bahkan tidak bisa dipecahkan. Nah, jadi orang-orang semacam ini yang melihat peluang, membaca peluang, memahami peluang, kemudian memanfaatkan peluang ya. Jadi hadirlah Gojek sebagai sebuah sarana transportasi yang tinggal klik langsung muncul gitu ya dan bisa nyelinap-nyelinap di kemacetan Jakarta dan akhirnya itu dimanfaatkan oleh masyarakat seluruh Indonesia bahkan ya dan juga berkembang begitu pesat Gojek dari transportasi yang tadinya hanya semacam ojek seperti itu bisa mengantarkan makanan, bisa mengantarkan bawaan, belanjaan dan lain sebagainya. Itu kan sebuah transformasi yang luar biasa kalau kita bisa melihat Gojek gitu ya. Jadi semua ekonomi itu mendukung warung-warung kecil bangkit kembali. Kemudian Anda yang mager, saya juga tidak bisa membayangkan di waktu yang lampau begitu, ketika saya memikirkan, oh gimana ya caranya supaya ketika saya lapar itu tinggal klik makanan datang gitu. Ternyata sekarang terjawab di era ini. Dan saya masih berpikir hari ini gimana ya caranya supaya saya itu misalnya gitu ya bisa melihat seluruh ruang
seluruh seluruh negara gitu hanya dengan diam di satu tempat gitu. Siapa tahu bisa nantinya yang melewat misalnya drone virtual gitu. Kita jadinya bisa secara fisik kita bisa melihat negara-negara atau melihat ruang-ruang yang ingin kita lihat gitu. Siapa tahu. Jadi hal-hal yang demikian gitu ya bisa diwujudkan dari orang-orang cerdas yang sudah memahami bahwa learn to know, learn to be, learn to do, learn to be, dan learn to live together. Ya, kremasi juga salah satunya gitu ya. Misalnya orang tidak mau berepot-repot untuk nah ini masih ada dualisme pandangan pro dan kontra terkait kremasi gitu ya. Jadi di satu sisi ada pandangan bahwa itu meniadakan sosial kultural yang sudah dibangun dari segi agama misalnya dari segi menyambut berayanya gitu ya. Nah, itu masih digodok lebih lanjut, masih ada pro dan kontranya. Jadi di pro-nya itu memudahkan masyarakat yang dari segi material, dari segi tatanan upacara dan lain sebagainya. Nah, itu setiap masalah-masalah itu kan pasti ada pandangan-pandangan yang berbeda. Gojek pun demikian kan pernah dituntut karena disinyalir gitu, diklaim bahwa meniadakan peluang bagi ojek-ojek tradisional. Tapi akhirnya kan karena melihat wow ini nih bisa bangkit bersama akhirnya berafiliasi gitu ya bergabung ojek tradisional dengan Gojek yang millennials digital seperti itu. Oke, kita selanjutnya membahas tentang trisentris pendidikan di Indonesia. Ya, itu kembali lagi ya ke pemerintah, kemudian pendidik itu sendiri, keluarga dan masyarakat ya. Pendidikan itu kita tidak bicara hanya pendidikan formal saja, tetapi pendidikan non formal yang sejatinya sudah dimulai sejak dini ini bahkan sangat-sangat penting untuk diperhatikan begitu ya. Jadi ada banyak kasus yang misalnya bapak ibunya gitu ya sekarang itu gerah karena melihat anaknya daring seperti itu karena bebannya terlalu bebal gitu untuk mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah inilah momen ini seharusnya disadarkan kepada orang tua, disadari oleh orang tua bahwa mendidik anak itu tidak mudah gitu. Jadi jangan semata-mata ketika orang tuanya sibuk gitu langsung menyekolahkan anaknya sedini mungkin gitu untuk menyiasati masalah-masalah yang kemungkinan terjadi. Nah itu salah sebenarnya. Menyekolahkan anak di waktu yang tepat itu adalah hal yang paling bijak untuk dilakukan meski anak di usia-usia prasekolah itu ya mereka kadang-kadang membuat sesuatu yang di luar kendali. Nah ini sebenarnya harus dipahami oleh orang tua bahwa memberikan apa ya karakter anak yang lagi aktif-aktifnya itu kembali ke sekolah itu sebenarnya pilihan yang harus diperhitungkan matang-matang gitu. Apakah sudah sesuai dengan usianya, sudah sesuai dengan perkembangan mental dan fisiknya seperti itu ya. Oke, pemerintah itu berada dalam naungan Dinas Pendidikan, kemudian kementerian juga Dinas Sosial, kementerian-kementerian bertaut dan tentunya pengawas-pengawas dalam pendidikan. Kemudian ada bantuan internasional, UNESCO, UNICEF, dan lain-lain sebagainya. Kemudian keluarga, masyarakat, industri, komite sekolah, dewan pendidikan ini selalu bersinergi. Kalau kita di perguruan tinggi ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah ini selalu bersinergi ya. Kalau dosen-dosen itu nanti mengadakan pengabdian masyarakat itu kalau saya di bidang literasi dan pendidikan itu pasti menyasar ke siswa-siswa terkait dengan bagaimana pemahaman literasi, literasi agama, literasi digital dan lain sebagainya. Nah, pendidikan formal itu TK, SD, SMP, SMA ini seharusnya satu payung gitu ya, satu payung. Jika pemerintah menyatakan ada kebijakan-kebijakan dalam pendidikan, sudah sepatutnya lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal itu apa ya berupaya untuk selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Oke, meskipun Anda tidak nanti menjadi guru, tetapi harus dipahami bahwa profesionalitas seorang guru gitu ya, nanti itu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi. Ada kompetisi pedagogik itu dari segi akademik ya, bagaimana ijazahnya, bagaimana pendidikannya, kemudian kompetensi kepribadian yang tadi saya sebutkan bahwa menjadi guru gitu di lingkungan formal maupun non formal itu tidak boleh jadi guru yang temperamen gitu. Kepribadiannya harus benar-benar mampu menjadi role model. Guru itu kan seperti itu, digugu dan ditiru gitu ya. Jadi kalau Anda menyimpang hal-hal yang Anda katakan tidak sesuai dengan apa yang Anda tindakan Anda itu nanti bisa dinilai oleh rekan didik atau si
peserta didik Anda gitu. Jadi kepribadian ini sangatlah tidak bisa dibentuk dalam bulan, hitungan hari, tetapi ini berdasarkan proses dan pengalaman yang sudah Anda jalani. Kemudian kompetensi sosial juga, bagaimana seorang guru itu mampu beradaptasi di masing-masing individu, kan nanti ada sebuah circle gitu ya, yang tidak melulu ketemu teman satu visi, tidak, tapi ada yang berbeda mungkin. Nah, bagaimana Anda bisa menempatkan diri dengan perbedaan-perbedaan tersebut, tidak mengecam, tidak menghina, eh, tidak mengklaim yang satu lebih baik dari yang lain. Nah, ini kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Nah, nanti kalau Anda dihadapkan menjadi pendidik gitu ya di lingkungan formal dan non formal, ini kompetensi profesional itu benar-benar diuji gitu. Bagaimana Anda memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan peserta didik, seperti itu. Nanti akan ada intervensi-intervensi. Nah, kalau Anda sudah dikenal atau sudah terbiasa melakukan hal yang bersifat profesional, maka benturan-benturan semacam itu bisa ditangani dengan baik berdasarkan pengalaman-pengalaman uji keprofesionalan tadi. Oke, ini yang tadi saya sebutkan ya, bahwa ada kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, pedagogis itu berkaitan dengan potensi akademik, kemudian kepribadian itu bagaimana arif, berwibawa, berakhlak mulia, apalagi nanti yang di jurusan teologi ya, itu pasti ada embel-embel agama yang nanti akan selalu disematkan pada pribadi Anda gitu. Jadi ini lebih berat sebenarnya bebannya. Ya apalagi nanti jadi pendidik, penyuluh agama misalnya seperti itu. Jadi ini benar-benar harus berkesinambungan ya, bahwa Anda mengedepankan keagamaan, berarti laku tutur dan pemikiran Anda harus lebih selangkah lebih di depan daripada peserta didik Anda, seperti itu, jauh lebih baik gitu ya istilahnya. Tapi kalau nanti di pendidikan itu Anda bisa menciptakan generasi-generasi yang lebih baik dari Anda. Profesional tadi ya, semuanya berbasis ilmiah, kemudian keilmuan yang dinaungi juga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Sosial ini sebenarnya yang paling paling bisa membuat atau membentuk individu itu menjadi seseorang yang baik, yang arif, yang bijak ya. Bagaimana kemampuan Anda berkomunikasi terutama nanti itu akan mempengaruhi kemampuan Anda dalam setiap bidang gitu. Kalau Anda berkomunikasi dengan baik dari satu individu ke individu yang lain, itu akan bisa menjadi istilahnya ini ya media memperkenalkan Anda. Ibaratnya kartu nama deh. Kalau misalnya Anda sudah bisa berkomunikasi dengan baik, itu nanti akan dilisankan dari individu ke individu yang lain, itu juga baik. Oke, ini data hasil penelitian terkait pendidikan di Indonesia ya masih belum belum sepenuhnya baik gitu, masih bisa dikatakan cukup ya. Tetapi kita sudah bergeliat di bidang literasi, di bidang pendidikan, tentunya pendidikan-pendidikan yang sudah dilakoni itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi sekarang sudah ada gerakan literasi nasional dan itu menunjukkan hal-hal yang lebih positif daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ini ya, semua orang yang nantinya belajar di pendidikan itu harus percaya bahwa pendidikan itu mampu membawa perubahan yang baik dalam kehidupan Anda. Nah, jika Anda yang hari ini berada di bangku perkuliahan masih tidak mempercayai hal tersebut, itu sama dengan sesuatu yang berbenturan gitu, sesuatu yang nanti tidak tidak mampu mengubah pandangan bahwa, "Oh, ngapain saya berpendidikan, toh juga nanti hasilnya sama saja dengan orang yang tidak mengenyam bangku kuliah," misalnya. Ya, jangan berpikir semacam itu. Anda harus berprasangka baik bahwa pendidikan itu mampu mengubah perubahan yang baik dalam hidup Anda, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya semua orang melihat bahwa pendidikan tidak mampu merubah, ya apa jadinya negara ini gitu ya. Jadi Anda harus percaya dan harus membuktikan bahwa pendidikan itu mampu menjanjikan perubahan sesuatu yang baik di dalam kehidupan Anda. Ya, jadi akan terlihat bedanya orang-orang yang berpendidikan, yang mengenyam bangku kuliah, bangku sekolah, dengan mereka-mereka yang tidak
Namun pada beberapa kasus memang tidak bisa dibuktikan, tetapi, kalau kita bisa melihat ya secara general seperti itu, kita bisa membedakan bahwa mereka yang berpendidikan seidealnya, ideal mungkin gitu ya, harusnya berpikiran arif, bijaksana, dan lain sebagainya, daripada mereka yang, tidak mengenyam pendidikan formal maupun informal, demikian ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tidak mengenyam pendidikan kan untuk memahami sebuah teks, memahami sebuah, komunikasi itu kan, menjadi sebuah, apa ya, menjadi sebuah batu sandungan yang tidak bisa, dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan tersebut. Tetapi kalau dari segi empati, sosial itu tidak hanya, dipelajari di bangku kuliah, tetapi lebih kepada di masyarakat. Nah, itulah, pentingnya bagaimana Anda yang berpendidikan ini mampu mengembangkan, sikap, kepribadian, emosional, kemudian juga spiritual itu nanti di tempat-tempat yang lain gitu, tidak hanya di bangku kuliah. Jadi jangan, ibaratnya jangan menjadikan kuliah, itu sebagai menara gading gitu yang tidak bisa disentuh. Padahal kan seseorang yang pendidikan itu ibaratnya adalah, mengambil ilmu padi gitu, semakin berisi semakin berunduk. Jadi jangan baru tahu sedikit gitu langsung merasa bahwa, "Wah, saya tahu segalanya," gitu. Kalau Anda merasa tahu segalanya itu artinya Anda baru belajarnya sedikit. Kalau misalnya sudah berpengalaman gitu ya, semakin Anda baca, semakin Anda merasa bahwa saya tidak tahu apa-apa gitu ya. Kalau saya sering, waduh, semakin saya menganalisa sebuah sesuatu, semakin saya meneliti sebuah sesuatu, "Loh, kok rasanya saya kosong?" gitu. Jadi ketika Anda berada di tempat yang baru, ketika Anda berada, di sebuah situasi yang baru, eee, ibaratkan diri Anda sebagai gelas kosong, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang maksimal, sesuatu yang penuh, dan terus mengisi diri dari hari ke hari itu akan menjadikan seseorang menjadi lebih bermanfaat dan lebih berguna. Nah, itulah pentingnya pendidikan, dan bagaimana implikasinya terhadap kehidupan seseorang. Jadi saya minta Anda percaya, Anda yang hadir di sini, Anda yang mengikuti mata kuliah dasar-dasar pendidikan, percaya bahwa pendidikan mampu mengubah, nasib seseorang menjadi lebih baik, mampu mengubah, jalan kehidupan seseorang menjadi lebih baik, seperti itu. Ya, oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa membawa sebuah perubahan mindset atau perubahan pola pikir Anda terkait pendidikan dan percaya bahwa pendidikan itu mampu menjadikan Anda seseorang yang lebih berarti di kemudian hari. Nggih. Oke, itu saja, semoga dapat dipahami materi ini dan kita berjumpa di minggu yang akan datang dengan materi yang lebih, padat tentunya. Ini kan baru dasar-dasar, terkait pendidikan, definisi pendidikan, dan bagaimana implikasinya terhadap hidup seseorang, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya akhiri dengan para Santi, Om Santi 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 Om.